kita haturkan kehadiran Allah SWT karena atas izin, inayah, taufik, hidayah dari Allah Jualla sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Al-Furqan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini di tempat ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah SWT. Dan kita berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini adalah sebagai bentuk rasa syukur kita, rasa terima kasih kita atas limpah nikmat yang telah Allah SWT berikan. Dan kita berharap dengan sedikit rasa syukur yang mampu kita ungkapkan dibandingkan dengan nikmat Allah yang begitu banyak, Allah SWT nilai apa yang kita lakukan ini sebagai bentuk kesyukuran kita, sehingga Allah SWT masukkan kita ke dalam sekelompok kecil orang-orang yang Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyah syakur, sedikit sekali hamba-hambaku yang mau berterima kasih, yang pandai berterima kasih. Ternyata tidak banyak jumlahnya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang sedikit itu. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah pada kekasih kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai qudwah, uswah, panutan dan tauladan kita dalam mengamalkan Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita berharap mudah-mudahan dengan meneladani perilaku Rasulullah SAW sekecil apapun itu, mudah-mudahan itu menjadi trigger, menjadi pemicu ditumbuh suburkannya rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena rasa cinta kepada Rasulullah SAW sangat penting. Karena dengan rasa cinta itulah yang akan membuat kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Dan rasa cinta kita kepada beliau pula lah yang menjadi sebab kita bisa dikumpulkan bersama Rasulullah SAW kelak di Jannatul Firdausil A'la. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, tema yang akan saya angkat sore ini adalah tentang Quran, Syahrul Quran. Karena tanya ke Pak Mufahir, apa tema kita nih? Nah, enggak dijawab gitu ya, artinya terserah saya gitu ya. Maka saya ingin sampaikan tentang Al-Quran, bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Ramadan adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Semua yang berinteraksi dengan Al-Quran itu dimuliakan oleh Allah SWT. Rasulullah SAW begitu dimuliakan oleh Allah SWT karena kemudian dia diturunkan kepada beliau Al-Quran. Malaikat Jibril membawa Al-Quran, beliau menjadi pimpinannya para malaikat. Kemudian bulan diturunkannya Al-Quran menjadi bulan mulia, Ramadan. Malam diturunkannya Al-Quran menjadi malam yang mulia, malam Qadar atau Lailatul Qadar. Hari yang dimana diturunkannya Al-Quran menjadi hari yang mulia, Yaumul Jum'ah, hari Jumat. Bahkan ada sebuah kisah Bashar Al-Hafi, ini muridnya, salah satu muridnya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini seorang pembegal ya, itu sangat terkenal di Khurasan. Saking terkenalnya itu kejahatannya gitu ya. Sampai-sampai orang tua kalau nakutin anaknya itu pakai nama Fudail bin Iyad. Jadi kalau kita kan kadang-kadang ada anak nakal bilang, jangan nakal nanti ada polisi gitu ya. Nah, gitu. Kalau ini jangan nakal nanti ada Fudail bin Iyad katanya. Fudail bin Iyad saking ditakutinya itu. Nah beliau itu bertobat itu gara-gara mendengar lantunan ayat Quran. Lalu Bishr Al-Hafi itu muridnya. Dia seorang do-gamer ya, suka clubbing. Bishr. Nah suatu malam dia ini pulang dari tempat clubbing sambil agak teler, setengah mabuk. Di tengah jalan dia melihat ada lembaran tulisan Quran. Lalu diselamatkannya itu. Yang udah kena tanah dilapnya gitu kan. Sampai di rumah dikasihnya minyak wangi, ditaruhnya di atas lemari untuk menghormati Al-Quran. Nah setelah itu dia bertobat lalu belajar kepada Fudail bin Iyad dan menjadi ulama besar. Semua yang berinteraksi dengan Al-Quran menjadi mulia. Maka ketika kita ingin mulia, interaksi kita dengan Al-Quran itu harus kita tingkatkan. Bahkan ada yang mengatakan ketika
kulit kambing ketika berinteraksi dengan Al-Quran itu jadi mulia ya. Kulit kambing jadi ditaruh di kayu bulat atau tong bulat itu jadi bedok dipukul dia. Tapi ketika kulit itu dijadikan sampul Quran dicium orang. Jadi itu bentuk interaksi. Kertas ketika tulisannya Indonesia gitu ya, itu jadi koran biasa aja, kita main lempar aja gitu. Tapi ketika kertas itu ditulis dengan ayat-ayat Al-Quran, jadi mulia. Kita letak di tempat yang bagus gitu kan. Tidak kita tenang-tenang atau kita lempar, tidak akan mungkin. Karena apa? Menjadi mulia semua yang berinteraksi dengan Al-Quran. Maka di bulan Ramadan ini Allah SWT memberi kesempatan kepada kita untuk memperbanyak interaksi dengan Al-Quran supaya memiliki efek setelah Ramadan nanti. Nah, ada beberapa bentuk interaksi kita dengan Al-Quran. Yang pertama adalah qiraah. Qiraah ini membaca, sekedar membaca. Paham tidak paham dapat pahala. Setiap ayat yang kita baca, bahkan setiap huruf yang kita baca itu mendapatkan asyara hasanat, 10 kebaikan kata Rasulullah SAW. Dan tidaklah aku katakan alif lam mim itu 1 huruf kata Rasulullah, tapi alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, dan mim itu 1 huruf. Nah, setiap huruf itu ada 10 kebaikan. Ini interaksi yang pertama. Rasulullah SAW itu di bulan Ramadan beliau berinteraksi dengan Al-Quran, disebutkan beliau bermurajaah, membaca Al-Quran dengan malaikat Jibril dalam 1 bulan itu menghatamkan 1 kali. Kenapa 1 kali? Tidak lebih, ya karena beliau ingin mencontohkan, beliau mengambil yang ringan saja. Karena kalau sudah beliau melakukan, tentu harus bisa jadi kewajiban untuk kita gitu. Maka beliau mengambil yang ringan-ringan saja. Sebenarnya kalau mau lebih ya bisa saja. Bahkan ketika sahabat begitu semangatnya membaca Al-Quran, minta kepada Rasulullah dikasih kesempatan untuk membaca Al-Quran lebih banyak. Rasulullah mengatakan dalam suatu kesempatan, tamatkan atau khatamkan Al-Quran dalam 1 bulan. Ya Rasulullah, saya bisa lebih dari itu. Dia katakan 20, kalau gitu ya 20 hari lah sekali. Ya Rasulullah, saya bisa lebih dari itu. Ya udah 10 hari sekali. Ya Rasulullah, saya bisa lebih dari itu. Ya udah kalau begitu 3 hari sekali. Dan tidak boleh lebih pendek dari 3 hari. Nah, ini ketika seorang sahabat begitu semangat untuk membaca Al-Quran, Rasulullah kasih batasan. Maksimal khatam itu dalam 1 kali 3 hari boleh. Kalau dikurang dari itu, ya. Nah, ini disepakati oleh para ulama. Namun ketika masuk Ramadan, ini berbeda mereka. Kalau kita lihat Imam Syafi'i itu kan sampai 1 hari itu 2 kali khatam beliau. Di siang hari sekali, malam sekali. Jadi dalam 1 bulan itu bisa 60 kali khatam Imam Syafi'i. Ada sahabat lain juga yang melakukan seperti itu, khusus di bulan Ramadan. Nah, kenapa? Karena mereka ingin mengambil banyak berkah dari sana. Lalu kemudian kalau untuk kita mungkin tidak perlulah sampai sebanyak itu mungkin ya. Qiraah yang terlalu tergesa-gesa juga itu bisa merusak dari bacaan itu sendiri. Makharijul hurufnya gitu kan, tajwidnya, artilnya segala macam itu bisa rusak. Kecuali orang-orang yang memang sudah hafal Al-Quran, dia bisa membuat speed atau kecepatan bacaan itu bisa diatur sehingga tartilnya, tajwid segala macam itu bisa terjaga. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, ini level yang pertama. Level yang pertama. Dan kita tidak boleh stuck di level ini, harus naik di level berikutnya, namanya tilawah. Harus naik kita. Kenapa? Karena kalau kita tidak naik kepada level berikutnya, bisa-bisa kita ini jadi sesat. Kenapa sesat? Ada sebuah kisah. Suatu hari ketika Rasulullah SAW sedang membagi harta zakat gitu ya. Tiba-tiba ada seorang datang namanya Zulkhuwairisah. Dia berkata, "Ittaqillah ya Muhammad," kata dia gitu. "Bertakwalah ya Muhammad," kata. Lalu Rasulullah mengatakan, "Saya ini nabi," terus. "Kalau tidak saya bertakwa, siapa lagi?" katanya gitu kan.
Nah, di samping Rasulullah itu ada sahabat Khalid bin Walid. Emosi saja dia dengarnya kan. Udah mau ditebas, ya Rasulullah izinkan saya menggal kepalanya itu. Rasulullah jangan, dia masih sholat kata Rasulullah. Nah lalu kata Rasulullah katakan nanti dari dia ini keturunannya itu akan muncul generasi-generasi yang bacaan Al-Quran itu hanya sampai di sini saja, di tenggorokan, tidak sampai masuk ke hati. Dan Islam itu lepas dari mereka seperti lebih cepat daripada anak panah lepas dari busurnya. Nah, ini yang kemudian kita kenal dengan paham Khawarij. Mereka itu anak-anak muda, semangat keislaman. Bahkan Rasulullah mengatakan, kalau kalian melihat sholat mereka, kalian minder. Kalau kalian melihat puasanya mereka, kalian minder. Karena luar biasa. Saking semangatnya sholat itu ya, sampai jidat hitam, kepalan ininya, lututnya itu kapalan gitu, saking ininya. Kalau udah berkumpul itu di masjid itu suaranya berdengung kayak baca Quran itu berdengung kayak lebah saking ininya gitu. Tapi itu kata Rasulullah Al-Quran tidak masuk ke dalam diri mereka, hanya sampai di mulut saja, di lidah saja. Kenapa? Karena mereka memperlakukan Al-Quran itu untuk orang, bukan untuk dia. Jadi ketika membaca ayat Al-Quran, lalu dibilang, kamu ini. Jadi orang di ini kan bukan ke dia. Padahal para ulama mengatakan ketika kita membaca Quran, salah satu bentuk kita berinteraksi dengan Al-Quran, yang harus kita tanyakan pada diri kita, madza turidu hadhil ayatu minni? Apa yang diinginkan ayat Quran ini kepada saya? Ketika kita baca ayat Quran tentang Fir'aun misalnya, yang harus kita tanyakan pada diri kita, ada tidak sifat Fir'aun ini pada diri saya? Bukan lalu kita mengatakan, nah ini sifat awaknya ada sifat Fir'aun nih. Bukan begitu cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Inilah yang kemudian membuat para sahabat itu interaksi dengan Al-Quran itu begitu intens, senang, berdialog dengan Al-Quran. Nah, jadi beda qiraah dengan tilawah. Qiraah itu kita dapat pahala dari setiap bacaan kita tadi, asyara hasanah dari setiap huruf. Sementara tilawah itu yang kita dapatkan apa? 4 hal yang kita dapatkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Majma'atil kaum fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah. Rumah Allah ini bisa masjid, bisa juga dimanakan ardullah. Bumi Allah itu adalah masjid Allah. Tempat kita sholat. Rumah yang kita pakai sholat itu bisa jadi masjid Allah juga. Tempat kita sujud kepada Allah. Tidaklah suatu kaum berkumpul. Lalu mereka yatluna kitab Allah. Mereka tilawah. Yatluna kitab Allah. Mereka baca ayat-ayat Allah. Wa yatadarasuna bainahum, dan saling belajar di antara mereka. Nah, ini beda qiraah dengan tilawah. Jadi tilawah itu yatluna, dia baca satu ayat, lalu dia coba fahami, dia kaji, lalu saling belajar. Macam kita gini lah, kita saling belajar. Wa yatadarasuna bainahum. Illa, kecuali Allah SWT akan nazalat alaihim sakinah. Ini yang pertama yang Rasulullah katakan bagi orang yang menuntut ilmu, yang yatluna kitab Allah, yang saling belajar, Allah SWT turunkan sakinah. Sakinah ini mahal. Sakinah ini tidak diberikan kepada orang kafir. Sakinah ini hanya diberikan kepada orang Islam. Orang kafir mau mendapatkan sakinah, mereka bayar. Ada night club, mabuk-mabuk, narkoba. Apa yang mereka cari? Ketenangan. Yang mereka cari itu sakinah. Tapi tidak mereka dapatkan. Tapi sementara umat Islam untuk dapatkan sakinah itu paling gampang. Datang aja ke pengajian, sakinah. Langsung duduk sebentar, dah sakinah ya. Tidur. Ikut khutbah Jumat gitu kan, baru duduk, udah dapat sakinah gitu kan. Itu luar biasa, tidak perlu obat tidur, dah tidur. Nah, maka kita pun tidak boleh juga ketika misalnya ada orang datang pengajian atau tidur, kita harus berbaik sangka dengan dia. Jangan-jangan memang dia ini udah beberapa hari tak tidur di rumahnya.
Sehingga baru bisa tidur di majelis taklim. Nah, itu luar biasa. Harusnya kita bersyukur dengan majelis taklim. Ada cerita Ustaz Hidayat ya, yang di Swedia itu di sana kan sering terjadi bunuh diri. Saking seringnya bunuh diri, akhirnya pemerintah bikin tempat untuk bunuh diri. Karena bunuh diri sana tuh merepotkan orang yang masih hidup. Terjun dari flyover, di bawah jembatan tol ditabrak mobil kan hancur badan. Siapa yang ngangkatnya? Orang yang masih hidup kan. Loncat dari jembatan ke sungai, meninggal di sungai, mencemari sungai. Siapa yang ngangkatnya? Manusia yang masih hidup. Akhirnya pemerintah bikinlah tempat bunuh diri. Macam di Jepang. Jepang itu ada tempat bunuh diri di bawah Gunung Fuji itu ada hutan yang luas. Saya lupa nama hutannya itu. Pas di bawah Gunung Fuji itu luas hutannya. Nah, di situ udah rahasia umum, itu ada tempat orang bunuh diri. Tapi tetap dia ada itu juga, ada gerbang juga di sana di Jepang itu. Dibuka juga jam-jam tertentu. Yang mau bunuh diri silakan masuk sana. Nah, di Swedia itu terjadi. Dibuatlah ada tempat bunuh diri, ada pintu itunya, ada pintu gerbangnya. Dibuka dari jam 12 sampai jam 3 sore. 3 jam tidak dibuka. Nah, satu ketika sekitar jam 11-an itu ada yang duduk di depan pintu gerbang karena belum dibuka, dia belum bisa masuk kan, duduk-duduk dia. Ada seorang muslim lewat. Dia tanya, "Kenapa kamu di sini?" "Saya mau bunuh diri," katanya. "Pintunya masih tutup, masih sejam lagi," katanya. "Udah kalau gitu ikut saya aja." "Kemana?" "Enggak jauh dari sini." "Ada, ayo kerja." Di situ enak nunggunya. Ada ya rumah kita. Nah, ternyata dibawa ke rumah ibadah, bukan masjid, karena di Swedia waktu itu tidak boleh masjid. Izinnya rumah ibadah. Nah, diajak lah, karena masih jam 11 kan nunggu waktu zuhur. Yang muslim masuk untuk nunggu waktu sholat, mau sholat zuhur, yang non-muslim tadi duduk-duduk di teras deh. Tidak lama kemudian tertidur orang itu, yang non-muslim tadi tertidur. Nah, yang muslim kan udah sholat zuhur, dia ngeliat, wah orang itu masih tidur. Mau dibangunkan tak enak. Masa dia bilang, bangun, jadi tidak bunuh diri kan gitu. Tidak mungkin lah kan, dibiarkannya. Sampailah waktu sholat asar jam 3. Pintu untuk bunuh diri sudah tutup gitu kan. Bangun yang orang itu. Lalu yang muslim minta maaf, mohon maaf lah katanya. Saya tadi itu mau bangunkan tapi tidak tega ngeliatnya tidurnya nyenyak sekali katanya. Lalu orang non-muslim bilang, "Ini apa ini? Tempat apa ini?" "Saya sudah seminggu lebih tak bisa tidur. Udah minum obat tidur, tak tidur," katanya. "Di sini apa ini? Baru duduk sebentar dah tidur," katanya. "Ini rumah ibadah umat Islam," katanya. "Oh gitu. Ajari saya apa itu Islam." Dia ajar masuk Islam ya. Lalu kemudian tempat itu diizinkan untuk jadi masjid, bahkan ada dari pemerintah Swedia itu memberikan ini. Jadi bagi orang yang mau bunuh diri, silakan konsultasi dulu ke masjid ini. Gitu. Itu jadi luar biasa sakinah itu, sakinah. Jadi umat Islam dikasih oleh Allah SWT suatu hal yang luar biasa, sakinah. Kemudian yang kedua, wa khasyatur rahmah, dihujani rahmat. Rahmat itu apa? Rahmat itu kasih sayang Allah, luar biasa, kasih sayang Allah. Nah, kalau kita dapat kasih sayang itu kita selamat dunia akhirat. Dalam sebuah hadis disebutkan inna lillahi nafahat. Sesungguhnya Allah itu punya nafahat. Nafahat itu kayak ada yang menyebutkan itu hembusan gitu ya, hembusan. Ada juga yang mengatakan seperti kilat, sebentar aja, ces gitu. Tapi ketika kita dapat itu, maka kita selamat dunia dan akhirat. Nah, itu nafahat gitu. Rahmat itu kasih sayang dari Allah SWT, dan kita perlu itu, kasih sayang Allah SWT perlu. Rahmat itu juga solusi dari permasalahan kita. Ketika kita ada masalah, kenapa janji Allah? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah SWT, Allah kasih solusi, pintu keluar dari permasalahan dia. Maka kalau ada masalah, rajin-rajin datang ke majelis ilmu. Insya Allah akan dikasih solusi. Yang ketiga, wahufatul malaikah, dikelilingi malaikat atau dinaungi malaikat, dinaungi oleh sayap-sayap malaikat. Ketika malaikat menaungi majelis ilmu, jadi malaikat itu paling hobi dengan majelis ilmu. Dalam hadis itu dikatakan malaikat itu melihat majelis ilmu itu seperti kita melihat bintang.
Jadi kalau kita malam-malam melihat bintang, wah kan kelihatan. Malaikat itu melihat majelis-majelis ilmu itu seperti bintang. Lalu mereka datang ke situ. Itu pesta bagi mereka. Mereka datang ke situ. Dan apa yang dilakukan malaikat? Cuma dua yang dilakukan. Sepanjang dia berada di majelis itu, yang dilakukan malaikat adalah Allahumma firlahum. Ya Allah, ampuni dosa mereka. Ampuni dosa mereka. Sampai kita bubar. Itu yang pertama. Yang kedua, yang malaikat katakan, ya Allah, kabulkanlah doa mereka. Jadi kalau misalnya di majelis ini tiba-tiba kita ada sesuatu yang ingin kita minta, langsung minta. Ada yang ngaminkan. Siapa? Malaikat. Itu luar biasa majelis ilmu itu. Maka sampai Rasulullah katakan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang pergi untuk menuntut ilmu, maka dia fi sabilillah, di jalan Allah sampai dia balik. Jadi kalau kita meninggal saat ini, itu meninggal di fisabilillah. Luar biasa. Lalu kemudian yang keempat, yang pertama sakinah, yang kedua rahmah, yang ketiga dinaungi para malaikat, yang keempat adalah wa dzukira fi man indah. Nama-nama kita di absen, disebut, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis Allah Subhanahu wa taala, majlisnya para malaikat. Jadi Allah banggakan kita nih. Si fulan, disebut nama kita satu-satu. Sehingga kita terkenal di langit. Dan ketika kita terkenal di langit, apa yang terjadi? Nanti ketika kita meninggal, ruh kita dibawa dulu, dilaporkan kepada Allah. Sepanjang jalan, ada aroma wangi, malaikat bertanya, siapa ini? Siapa yang meninggal ini? Si fulan bin fulan. Oh, ini yang namanya sering disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berkata, ya Allah, beri rahmat dia, ya Allah, beri rahmat dia, beri rahmat dia. Jadi luar biasa majelis ilmu itu. Dan di hadis yang lain Rasulullah katakan, kalau kalian melihat taman-taman surga, mampirlah, kata Rasulullah. Apa itu taman surga ya Rasulullah? Majelis zikrullah, majelis zikir, majelis ilmu, majelis untuk kita ingat kepada Allah, itu adalah taman-taman surga. Jadi kita ini berada di taman surga saat ini, insyaallah. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, yatluna kitab Allah. Kita membaca dalam artian merenungi, memaknai ayat-ayat Allah. Kita fahami, kita kaji, walaupun satu ayat itu lebih disukai oleh Rasulullah SAW ketimbang kita itu menghatamkan Al-Quran tanpa faham sama sekali. Bahkan Rasulullah dalam sebuah riwayat itu pernah dalam satu malam yang beliau baca di sholat malam itu cuma satu ayat. Diulang-ulang sampai fajar. Mentadaburi, memaknai. Dan itu bisa dengan bagian kita tidak paham bahasa Arab, bisa pakai terjemahan. Baca satu ayat. Bisa model acak saja tidak apa-apa. Ada para ulama mengistilahkannya dengan istikharah bil Quran. Minta petunjuk dengan Quran. Buka secara acak, tunjuk, tutup mata, lihat satu ayat, pahami. Lalu tanya, "Madza turid hadhil ayatu minni ana?" Apa yang ayat ini inginkan untuk saya lakukan? Nah, gitu. Cara bersikap. Al-Quran yang seperti ini, yang kita tilawahi, itulah yang akan menjadi hujjatun lana, yang jadi pembela kita itu yang kayak begini. Tapi kalau kita hanya qiraah, tidak meningkatkan level kita ke level tilawah, jangan-jangan nanti Al-Quran itu menjadi hujjatun alaina. Jadi malah penuduh kita. Dia malah, apa istilahnya itu, kayak jaksa gitu. Al-Quran itu bisa jadi jaksa untuk kita. Bukan pengacara. Kapan? Ketika kita baca ayat, justru kita melanggar ayat itu. Misalnya, kita baca ayat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebih. Allah tidak suka kepada orang yang berlebih. Al-Quran ini
kalau kita bertentangan dengan ayat ini, Al-Quran bisa nuntut kita di akhirat nanti. Ya Allah, nah dia baca saya, tapi justru dia tidak melakukan apa yang saya minta. Saya minta dia makan dan minum jangan berlebih, tapi dia berlebih. Nah, coba kita lihat sekarang, kita coba scan diri kita nilai diri kita, apakah kita ini berlebih atau tidak. Nah, contoh sederhana misalnya begini, ketika kita makan nasi. Dalam satu piring ketika selesai makan masih ada tidak sisa nasi di piring kita itu. Kalau ada, berarti kita termasuk kategori musrifin. Wah, ini kan bahaya nih, ngeri nih. Ada seorang profesor, namanya Surono. Nama lengkapnya saya lupa, Profesor Surono. Beliau itu dari Lampung meneliti tentang padi. Jadi dia itu sangat konsen dengan padi, bahkan dia meneliti bagaimana ternyata banyak orang makan, setelah makan itu meninggalkan nasi yang banyak. Maka dia coba hitung-hitung. Coba kita ambil satu contoh yang simpel saja. Setiap orang makan meninggalkan 1 bulir nasi. Penduduk Indonesia 280 juta. Katakanlah yang makan nasi 200 juta. Ini hitungan simpel ya, supaya mudah hitung. Setiap satu orang meninggalkan 1 bulir. Ada 200 juta orang, maka ada 200 juta bulir nasi yang terbuang. 1 gram itu sama dengan 50 bulir nasi. 1 gram. 1 kilo berarti 50.000 bulir nasi. Dibagi 200 juta, dibagi dengan 50.000 bulir nasi, dapatlah angka 4.000 kilogram, alias 4 ton sekali makan dibuang. Kalau sekiranya setiap kita meninggalkan 1 bulir nasi. Bagaimana kalau kita makan 2 kali, kalikan 2, berarti 8 ton. Gimana kalau kita sehari makan 3 kali, kalikan 3, dan 12 ton sehari. MBG. MBG. 1 bulir. Nah, sekarang yang kita tinggalkan, habis selesai makan berapa bulir? Pertanyaannya itu. Kadang-kadang kita sering, apalagi kalau misalnya ini acara resepsi, saya itu paling sedih kalau lihat acara resepsi itu. Orang tuh ngambil nasi itu banyak-banyak. Yang dimakan cuma separuh. Sisanya siapa mau makan? Dibuang. Dan itu jadi sampah. Dan Indonesia dapat predikat penghasil sampah makanan terbesar kedua di dunia. Ada yang kedua, ada yang keempat. Yang keempat ini saya data tahun 2024 atau apa. Urutannya itu Cina. Cina wajar. Kenapa? Penduduknya 1 miliar lebih. India wajar, penduduknya 1 miliar lebih. Sementara penduduk kita tidak sampai 300 juta. Tapi kita dapat predikat. Amerika penduduknya 300 juta lebih. Malah di bawah kita. Contoh lain, kita di bulan Ramadan ini survei dari BPS, Badan Pusat Statistik. Konsumsi umat Islam di bulan Ramadan naik 3 kali lipat. Makanan. Gasnya juga ternyata begitu juga sama rupanya. Gas yang biasa cuma setabung bisa 3 tabung dipakai dalam bulan Ramadan. Luar biasa. Banyak masak, banyak makan. Kita lihatlah juadah di mana-mana orang jualan. Laku semua. Habis. Kadang-kadang kita lihat di rumah kita, misalnya anak-anak lagi puasa, satu anak minta ini gelato 1 piring bisa 10 juadah di piring dia. Selesai buka puasa berapa butir yang habis makan? Paling 5. Yang 5-nya kemana? Siapa yang sanggup makannya? Tidak ada, yang lain dapat kenyang. Akhirnya dibuang, mubazir. Nah yang kayak gini yang kita akan dituntut oleh Allah SWT. Ini dalam hal makan. Nah sekarang kita coba contoh dalam hal sholat. Sebelum sholat itu kan kita wudhu. Wudhu
Ini juga ada surveinya di Saudi Arabia surveinya ini. Berapa banyak orang Saudi menggunakan air ketika berwudu? Setelah di survei itu ternyata mereka menggunakan air itu sekitar 30 mud. 30 mud setiap wudu. Satu mud itu berapa? Kalau kita konversikan dengan liter, satu mud itu sekitar 600 ml. Sekitar satu centong. Satu mud kan satu centong. Satu gini ya. Nah, itu sekitar airnya 600 ml. Nah, Rasulullah itu berwudu menggunakan air sekitar 2 kali ini. Ini 300 ya udah salah. 2 kali ini. 600 ml Rasulullah berwudu. Rasulullah mengambil versi yang moderat. Tidak terlalu boros, tidak juga terlalu hemat. Sebenarnya kita pakai setengah ini kalau wudu dengan benar bisa cukup. Karena apa? Karena Imam Syafi'i itu wudu dianggap sah itu ketika menggunakan air tergenang. Jadi misalnya gini ya, kita buka, kita curahkan di sini ke tangan kita, ini tergenang, udah sah dipakai untuk satu bagian. Kita pakai, selesai buka, mau 2 kali, 3 kali silakan. Lalu tangan satu, tumpahkan lagi, itu tergenang. Tergenang itu kalau kita gini kan tumpah, itu tergenang. Tapi kalau dia tidak tumpah berarti belum tergenang kategorinya. Kayak misalnya kita ketika jamaah umroh, haji, itu kan biasa bawa spray untuk wudu. Dia tidak sah, spray itu dipakai langsung misal wudu, langsung disemprot ke wajah, tidak sah. Karena dia tidak tergenang. Maka harus bikin dia tergenang dulu. Gimana caranya? Semprot ke sini. Udah sini tergenang, baru sah dipakai untuk wudu, untuk satu bagian. Dan itu insya Allah tidak habis satu gelas air mineral itu tidak habis untuk kita wudu. Nah, sementara di Saudi itu tadi disebutkan dalam surveinya itu, di Indonesia belum ada survei, tapi saya rasa tidak jauh beda. Mungkin lebih banyak. Kalau kita mau cek, mau tahu berapa banyak yang dipakai atau yang kita pakai, jangan kita duduk orang kita pakai. Kita pakai air wudu itu berapa banyak kita tes. Kalau misalnya biasa kita wudhu pakai air di keran, ketika keran itu hidup, sampai selesai wudhu baru kita matikan, itu kurang lebih sekitar 2 ember. Kurang lebih sekitar 15 liter yang dipakai untuk berwudhu oleh orang Arab. Maka mereka punya kebijakan sekarang tuh, udah berapa tahun ini, dibuat bikin keran yang ada sensornya, supaya hemat. Karena kalau tidak begitu, orang wudhu itu dikocor saja, mulai dari ada saya pernah tuh jadi ngeliat orang wudhu gitu kan, dia hidupkan dan cuci tangan, lalu dia berdiri gitu gini, ini bocor terus, ya Allah ini berapa banyak air yang dibuang ini gitu kan. Dan itu semua itu akan diminta pertanggungjawaban jemaah yang dirahmati. Pernah bahkan suatu ketika Rasulullah pernah melarang seorang sahabat berwudhu dengan boros. Lalu Rasulullah katakan, bahkan ketika kalian berwudu di sumber mata air sekalipun, kalian tetap tidak boleh boros. Misalnya kita nih, Sungai Kapuas kan banyaknya, air tak terbatas. Tetap ketika kita berada di Sungai Kapuas, berwudunya itu harus tidak boleh boros juga. Kenapa? Karena kalau kita tiap hari wudu menggunakan cara yang boros, itu akan jadi kebiasaan. Ketika jadi kebiasaan, maka ketika suatu saat kita dapat air sedikit, kita merasa wudu kita tak sah. Sedikit airnya. Karena sudah terbiasa pakai bertimba-timba. Nah, itu bagaimana cara kita berlatih. Nah, mungkin kita di sini saya untuk nyontohkan agak susah, tapi nanti coba aja sebelum dari sini Bapak Ibu buka di YouTube, ada cari wudu ala Rasulullah. Nah, itu ada beberapa yang ada dari ulama dari Mesir mencontohkan bagaimana cara wudunya. Ada juga Ustaz Adi Hidayat juga ada mencontohkan juga bagaimana cara beliau wudu. Jadi ini termasuk berlebihan. Maka jangan sampai jemaah yang dirahmati Allah kemudian kita masuk di istilahnya kita nanti dihujat oleh Al-Quran di yaumil akhir nanti. Karena kita
justru melanggar apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Nah, di sini jamaah yang dirahmati Allah, level kita ini harus kita tingkatkan. Jangan hanya di level qiraah, harus naik di level berikutnya, level tilawah. Kita baca, kita pahami, kita tadaburi, kita renungkan maknanya, lalu kita tanya sama diri kita, dari ayat ini apa yang akan saya terapkan untuk hidup saya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, lalu kemudian di level berikutnya itu level tahfidz atau bisa juga disebutkan hamilul Quran, orang yang membawa Al-Quran. Hamil itu kan, kalau perempuan hamil itu kan di perutnya ada janin. Maka kalau hamilul Quran itu artinya Al-Quran itu ada di dalam diri dia. Al-Quran itu jadi bagian daripada diri dia. Nah, ini yang level tertinggi nanti. Nanti kita akan disuruh oleh Allah SWT baca dan naiklah. Dan tempat kita nanti akan ditentukan di mana level kita nanti di surga kita nanti, itu ditentukan dengan berapa banyak Al-Quran yang kita hamil, yang kita bawa itu berapa banyak. Bukan hanya sekedar yang kita baca atau dihafal. Hafal dalam artian masuk kepala tapi tidak diterapkan. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim itu diceritakan kan, yang sudah sangat sering kita dengar, bagaimana di akhirat nanti Allah SWT akan panggil 3 jenis orang terlebih dahulu. Ini adalah simbol. Yang pertama adalah seorang disebutkan alim, seorang qari, seorang pembaca Al-Quran. Dia berkata, ya Allah, dulu saya di dunia belajar. Saya baca Al-Quran, saya mempelajari Al-Quran. Lalu kemudian Allah SWT katakan, Allah ini maha tahu isi hati kita, apa keinginan kita. Allah katakan, ya kamu dulu belajar karena ingin dikatakan sebagai seorang alim, seorang yang faham, seorang yang ilmuwan. Dan itu sudah kamu dapatkan di dunia. Kamu sudah dipanggil oleh orang sebagai alim, sebagai kiai, sebagai ustadz, sebagai macam-macam. Nah, tapi itu karena kita niatnya beda tadi, maka dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah. Lalu kemudian ada lagi yang datang, dia berkata, ya Allah, dulu saya di dunia saya rajin bersedekah dengan jumlah yang sangat besar, fantastis, gitu ya. Lalu kemudian Allah katakan, iya kamu dulu di dunia bersedekah dengan maksud supaya dipuji orang sebagai seorang dermawan. Dan orang-orang sudah mengatakan engkau dermawan di muka bumi. Dan di akhirat sudah tidak ada jatah lagi, masuk neraka. Lalu kemudian yang ketiga, seorang mujahid yang dia mati syahid, berjuang di jalan Allah, mati syahid. Lalu dia klaim istilahnya kepada Allah, ya Allah, dulu di dunia saya berjuang di jalan engkau, bahkan saya mati di jalanmu. Iya, kata Allah, dulu engkau berjuang, tapi supaya dikenal sebagai seorang pemberani, seorang mujahid, dan itu sudah engkau dapatkan di dunia, dan di akhirat sudah tidak ada jatah lagi. Ini 3 ini sebagai simbol yang nauzubillah, ya kita berlindung, mudah-mudahan kita tidak termasuk dari salah satu dari 3 ini. Ini adalah simbol dari orang-orang yang beribadah, berbuat itu tidak lillahi ta'ala, bukan karena berharap kepada Allah SWT. Maka orang yang disebut ahlullah, keluarga Allah, adalah hamilul Quran, orang yang membawa Al-Quran, yang dia menjadikan Al-Quran itu terinternalisasi dalam diri dia. Jadi setiap tindak tanduk dia itu adalah bagian daripada Al-Quran. Kalau dia mau berbuat, dia berpikir dulu, Al-Quran menyuruh saya apa. Ketika dia mau melakukan ini, dia berpikir dulu, ini Al-Quran membolehkan saya atau tidak. Itu sikap seorang dari hamilul Quran. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, nah tentu ini yang harus terus kita latih. Karena kita ini berjuang sampai akhir hayat kita. Karena setan tidak pernah melepaskan diri kita. Kita sholat, ada setan khanzab yang terus menggoda. Dari mulai kita takbiratul ihram sampai selesai, dia terus goda. Ketika kita di rumah, ada setan dasim yang ada di rumah kita. Kalau kita tidak masuk, dia ikut masuk.
Kalau kita sempat baca Assalamualaikum ke rumah kita, baca ayat kursi, insya Allah dia tak berani masuk. Maka kalau rumah-rumah yang panas, itu kadang-kadang yang lupa memberi salam kepada ahli rumah itu berpotensi untuk membuat terjadi percecokan. Gara-gara sepele saja bisa bertengkar suami istri. Siapa punya kerja? Dasim. Kalau perempuannya dasimah gitu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah. Jadi kita terus berperang. Kita terus berperang melawan syaitan sampai akhir hayat kita. Tidak ada yang selamat, tidak ada. Bahkan seorang ustadz atau kiai atau siapapun itu diuji terus oleh syaitan. Syaitan tak sanggup cuma dengan satu orang. Siapa itu? Mukhlasin. Siapa mukhlasin? Mukhlasin itu orang yang terus menerus berlaku mukhlis. Jadi begini, singkat dah mau buka entar lagi ya. Jadi gini, saya analogikan, kita ada gelas diisi air. Air yang belum tercampur noda itu disebut dengan sofi. Sofi itu suci. Rasulullah itu suci. Maka salah satu gelar beliau adalah Mustafa, orang yang suci. Ketika masuk kotoran di dalamnya batu misalnya atau pasir misalnya, maka dia sudah kotor. Lalu kemudian ketika kita keluarkan, dia akan khalis. Mulai dia bersih nih sedikit. Tapi dia tidak murni lagi, maka kita tidak bisa menjadi Mustafa karena kita sudah kotor nih, hati kita ini sudah banyak penyakit, udah banyak kesalahan yang kita lakukan. Maka yang kita lakukan adalah menjadi sosok mukhlis. Mukhlis itu siapa? Mukhlis itu orang ikhlas. Nah, ikhlas itu perlu terus menerus. Orang mukhlis itu masih bisa digoda oleh syaitan. Jadi misal sore ini kita bisa mukhlis, kita datang ke sini dan mukhlis. Sikit-sikit mukhlis. Nah, ketika pada level kita mukhlisnya sudah sangat luar biasa, Allah angkat kita menjadi mukhlas. Nah, kalau udah mukhlas, setan udah putus asa menyesatkan kita. Nah, jadi kita perlu menjadi seorang yang mukhlis, yang istiqomah, terus menerus berlaku mukhlis. Mungkin ini jamaah yang dirahmati Allah, kurang lebih 5 menit lagi kita berbuka ya. Saya mohon maaf, kita tidak ada sesi tanya jawab. Saya rasa cukup sekian. Saya mohon maaf jika ada salah, kurang dan khilaf. Kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Shadaqallahu azim. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.